Bayangin ada logam yang lebih ringan dari plastik, nyalanya lebih terang dari matahari, dan lo bisa dapetin langsung dari air laut. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Ini magnesium, logam yang udah ngerubah dunia aviasi, astronautika, bahkan smartphone lo. Tiap tahun, manusia produksi lebih dari 1.200.000 ton material keren ini. Tapi nggak banyak yang tahu, kalau di balik potongan logam keperakan biasa ini, ada teknologi yang layak masuk fiksi ilmiah banget. Gimana caranya dari air laut biasa atau batu, bisa lahir material yang lebih kuat dari baja, tapi lebih ringan dari aluminium? Lo bakal tahu kenapa magnesium bisa terbakar sampai 3000 derajat, gimana cara nambangnya dari dasar laut, dan kenapa nggak ada pesawat modern yang bisa eksis tanpa dia. Tonton sampai habis, endingnya bakal ngerubah pandangan lo tentang apa itu ringan dan kuat. Ini cerita logam masa depan yang udah ada sekarang. Cerita magnesium dimulai tahun 1788 di kota kecil Epsom, Inggris. Seorang petani lokal bernama Henry Wicker ngeliat hal aneh. Sapi-sapinya nggak mau minum air dari sumber tertentu. Airnya pahit banget, tapi punya khasiat luar biasa, bisa nyembuhin. Orang-orang dari berbagai daerah mulai datang ke sumber air ini. Jadilah mineral yang kemudian dinamakan garam Inggris atau magnesia. Tapi itu baru awal aja loh. Magnesium murni dalam bentuk logam pertama kali didapetin sama kimiawan Inggris, Humphrey Davy, tahun 1808 lewat metode elektrolisis. Dia ngalirin arus listrik ke garam magnesium cair dan dapat tetesan perak dari logam yang belum pernah dikenal sebelumnya. Logamnya ternyata keren banget, super ringan tapi kuat. Dan yang paling bikin takjub, pas dibakar, nyalanya putih menyilaukan, lebih terang dari material apapun yang dikenal waktu itu. Di abad ke-19, magnesium itu langka banget, lebih mahal dari emas loh. Produksinya cuma beberapa gram di lab buat eksperimen ilmiah doang. Semuanya berubah pas para penemu sadar, magnesium bisa dipakai buat bikin cahaya super terang. Para fotografer pertama langsung jatuh cinta sama logam ini. Ledakan bubuk magnesium ngasih cahaya yang kuat banget, sampai bisa foto bahkan di kegelapan total. Bayangin aja nih, abad ke-19, studio gelap gulita, fotografer nyalain secubit bubuk magnesium dan boom, kilatan cahaya yang menyilaukan menerangi semua tempat. Dari sinilah istilah kilatan magnesium berawal. Tapi terobosan benerannya terjadi di abad ke-20, pas manusia udah bisa produksi massal. Magnesium ternyata material yang sempurna buat penerbangan, ringan, kuat, gampang diolah. Selama Perang Dunia Kedua, produksi magnesium melonjak puluhan kali lipat. Pesawat tempur butuh komponen yang ringan tapi kuat, dan magnesium jadi bahan strategis setara sama minyak dan baja. Tapi dari mana sih logam keren ini berasal? Magnesium itu salah satu elemen paling banyak di bumi loh. Dia urutan ke-8 paling melimpah di kerak bumi. Tapi nggak bakal nemu yang murni. Soalnya dia terlalu aktif secara kimia dan selalu nempel sama elemen lain. Sumber utama magnesium itu dolomit dan magnesit, batuan yang ditambang dari tambang terbuka. Deposit terbesarnya ada di Cina, Rusia, Turki, sama Korea Utara. Tapi ada sumber lain yang praktis nggak ada habisnya, itu samudra. Di setiap kilometer kubik air laut tuh ada sekitar 1.300.000 ton magnesium. Bayangin skalanya. Samudra dunia mengandung sekitar 1.800.000 triliun ton magnesium. Ini stok buat ribuan tahun, bahkan dengan tingkat konsumsi sekarang. Makanya banyak pabrik modern dibangun langsung di tepi laut. Ngapain gali tanah kalau bisa ambil dari laut kan? Sekarang, yuk kita bahas proses produksinya. Ada dua metode utama buat dapetin magnesium, thermal sama elektrolitik. Kita mulai dari metode thermal dulu nih, yang dipakai kalau bahan bakunya tuh dolomit atau magnesit dari tambang.
Pertama-tama, batuan ini dihancurin jadi butiran kecil, ukurannya nggak lebih gede dari kenari. Terus butiran ini dimasukin ke tungku putar super gede. Bayangin aja, silinder baja sepanjang lapangan bola yang muter perlahan. Di dalamnya, suhu bisa nyampe ribuan derajat Celcius. Pada suhu segitu, karbon dioksida dari dolomit bakal terbakar habis, dan jadilah magnesium oksida, bubuk putih yang mirip kapur. Bubuk ini dicampur sama kokas dan silikon, terus dibentuk jadi briket seukuran bata. Briket-briket ini dimasukin ke dalam retort khusus, wadah baja kedap udara yang kuat banget buat nahan kondisi ekstrim. Nah, disinilah bagian paling seru dimulai. Retortnya dimasukin ke tungku gede banget dan dipanasin sampai 1200 derajat Celcius. Nah, di suhu segitu, reaksi kimianya mulai jalan. Silikon kick keluar magnesium dari senyawanya. Tapi ada masalahnya nih, di suhu setinggi itu, magnesium berubah jadi uap. Iya benar loh, nggak salah dengar, logamnya nguap kayak air di teko. Uap magnesiumnya naik ke atas lewat retort, terus masuk ke pendingin, ruang khusus yang dibikin dingin banget. Di sini suhunya langsung turun drastis, dan uap magnesiumnya ngembun. Di dinding dinginnya tumbuh kristal-kristal magnesium murni, mirip kayak embun beku di kaca jendela. Cuma bedanya bukan es, tapi logam keperakan. Prosesnya jalan di vakum atau di atmosfer gas inert. Soalnya magnesium tuh super aktif banget, sampai bisa kebakar di udara biasa kalau suhunya tinggi. Setelah beberapa jam, retortnya dibuka. Di dalamnya ada batangan magnesium murni seberat 10 kiloan, masih anget, warnanya perak, dan ada lapisan oksida tipis di permukaannya. Sekarang kita bahas metode elektrolisis. Ini nih yang dipakai buat ngedapetin magnesium dari air laut. Prosesnya dimulai langsung di pinggir laut. Air laut dipompa ke tangki-tangki gede banget, terus diolah pakai kapur. Kapur ini bereaksi sama garam magnesium yang larut di air, dan jadilah endapan putih, magnesium hidroksida. Endapan ini mengendap ke dasar, dikumpulin terus dicuci. Jadinya pasta putih, mirip kayak pasta gigi. Pasta ini diolah pakai asam klorida, dan jadilah magnesium klorida, larutan bening yang rasanya pahit. Larutannya diuapin di bak-bak gede, dan jadilah kristal magnesium klorida, putih mirip kayak garam kasar. Kristal-kristal ini adalah kunci buat dapetin logam murninya. Mereka dimasukin ke bak elektrolisis, wadah baja gede yang dilapisi bata tahan api. Di dalamnya ada magnesium klorida cair pada suhu 700 derajat Celcius. Berpijar oranye kayak lava gunung berapi. Lelehan garam itu dialirin arus listrik super kuat, ribuan ampere loh. Mulai deh keajaiban elektrolisis. Di katode, elektrode negatif, terbentuk tetesan magnesium murni. Tetesan ini ngambang ke permukaan lelehan, soalnya magnesium lebih ringan dari garam tempat dia ambil. Di permukaan muncul lapisan logam cair, yang diambil secara berkala pakai sendok khusus. Bayangin nih, sendok itu nyendok cairan keperakan dari permukaan lelehan yang bersinar oranye. Mirip kayak ngambil krim dari susu, cuma bedanya, krimnya ini logam cair dengan suhu 650 derajat. Magnesium dituang ke cetakan dan dibiarkan dingin. Jadilah batangan dengan berat 5-15 kg per batang. Mereka keperakan, ringan banget. Satu batang bisa diangkat satu tangan, padahal itu 15 kg logam loh. Permukaan batang dengan cepat tertutup lapisan oksida tipis yang melindungi logam dari oksidasi lebih lanjut. Tanpa lapisan ini, magnesium bakal perlahan teroksidasi bahkan di udara terbuka.
Nah, sekarang kita udah punya magnesium murni. Terus mau diapain? Ternyata kegunaannya banyak banget dan semuanya bikin kagum loh. Mulai dari dunia penerbangan sama luar angkasa nih. Magnesium dan paduannya dipakai buat bikin badan pesawat, komponen mesin, sampai roda pendaratan. Kenapa? Soalnya berat itu segalanya dalam dunia penerbangan. Setiap kilogram yang bisa dihemat, artinya bahan bakar lebih irit dan muatan berguna bisa lebih banyak. Paduan magnesium itu 40% lebih ringan dari aluminium, tapi kekuatannya nggak kalah. Pesawat penumpang modern aja ada beberapa ton paduan magnesium di dalamnya. Pesawat luar angkasa sama satelit juga gitu. Waktu kita harus ngirim barang ke orbit, di mana tiap kilogram bisa habis ribuan dolar, magnesium itu nggak tergantikan. Industri otomotif juga suka banget sama magnesium. Blok mesin, bagian transmisi, velg, semua dibuat dari paduan magnesium. Apalagi di mobil sport dan balap, di mana berat itu krusial buat kecepatan dan handling. Satu velg magnesium beratnya setengah dari velg baja, tapi kekuatannya sama aja. Elektronik, ini juga bidang penerapan yang super besar nih. Casing laptop, tablet, smartphone, kamera, sering banget dibuat dari paduan magnesium. Kenapa? Ringan, plus bagus banget buat nyebarin panas, plus kuat. Smartphone atau laptop kamu mungkin banget ada magnesiumnya sekarang. Magnesium juga dipakai buat lindungin logam lain dari karat, namanya anoda korban. Mereka pasang ini di badan kapal, pipa bawah laut, platform minyak. Magnesium yang oksidasi duluan, jadi ngelindungin struktur utama dari baja. Produksi magnesium dunia itu sekitar 1.200.000 ton per tahun. Cina bikin sekitar 85% dari semua magnesium. Rusia, AS, sama Israel, produsen besar lainnya. Harga magnesium berkisar dari 2.000 sampai 4.000 dolar per ton tergantung kemurnian dan situasi pasar. Ini lebih murah dari aluminium, tapi lebih mahal dari baja. Jadi gitu, setelah melewati perjalanan panjang dari air pahit di sumur Inggris, lewat tambang dolomit dan samudera yang gak ada ujungnya, lewat panasnya neraka tungku pembakaran di suhu 1.200 derajat, dan dinginnya kristalisasi, lahirlah magnesium, logam yang lebih ringan dari plastik tapi lebih kuat dari banyak baja. Ini cerita tentang gimana manusia belajar mengubah batu dan air laut jadi material yang bisa ngebawa pesawat terbang ke langit dan ngirim satelit ke bintang-bintang. Setiap kali lo naik pesawat, pegang smartphone, atau ngelihat kembang api yang nyala dengan api putih menyilaukan, ingat ya, di balik semua itu ada magnesium, elemen kuno yang baru kita bisa jinakkan 200 tahun lalu. Logam yang ngajarin kita kalau ringan dan kuat bisa jalan bareng. Logam masa depan yang diambil dari samudera yang gak terbatas dan bakal terus berguna buat manusia selama ribuan tahun ke depan. Bayangkan sebuah gas yang mampu mengubah jalannya sejarah. Gas ini dapat mendisinfeksi air, menciptakan plastik yang tanpanya kehidupan modern tak terbayangkan, dan pada saat yang sama menjadi senjata mematikan. Ini adalah klorin. Setiap tahun di Amerika Serikat diproduksi lebih dari 12 juta ton, seberat 120 kapal induk Gerald Ford. Tapi rahasia sebenarnya bukan pada angka. Rahasia tersembunyi dalam teknologi itu sendiri. Bagaimana dari air garam sederhana dengan bantuan listrik lahir sekaligus 3 produk yang menopang seluruh industri. Tonton dengan saksama. Di akhir video ini, Anda akan mengetahui fakta yang akan mengubah selamanya pemahaman Anda tentang fondasi tak terlihat peradaban modern ini. Amerika Serikat adalah salah satu produsen klorin terbesar di dunia. Setiap tahun, pabrik-pabrik di negara ini memproduksi lebih dari 12 juta ton gas ini. Angka ini benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan, berat kapal induk Gerald Ford, kapal perang terberat di dunia, ini sekitar 100.000 ton. Ini berarti bahwa dalam setahun, industri Amerika memproduksi klorin sebanyak berat 120 kapal induk seperti itu. Semuanya dimulai bukan di laboratorium, melainkan jauh di bawah tanah. Bahan utama untuk resep kita adalah garam batu biasa atau natrium klorida. Garam ini baik ditambang di tambang atau yang jauh lebih efisien dipompa dari bawah tanah. Air dipompa ke dalam deposit garam bawah tanah yang dalam.
Air melarutkan garam, membentuk larutan garam jenuh yang disebut air garam. Dan inilah larutan garam pekat inilah yang menjadi bahan baku kita. Tapi larutan ini masih kotor, di dalamnya penuh kotoran, kalsium, magnesium, dan mineral lainnya. Oleh karena itu, sebelum pertunjukan utama dimulai, air garam menjalani pemurnian menyeluruh. Larutan ini dilewatkan melalui serangkaian tangki, di mana dengan bantuan bahan kimia, semua kotoran diendapkan dan disaring darinya. Pada keluaran, kita mendapatkan larutan yang sempurna bersih, transparan, dan sangat asin, siap untuk tahap utama, elektrolisis. Ini adalah elektroliser atau sel. Disinilah semua keajaiban akan terjadi, atau lebih tepatnya, semua kimia. Mari kita bayangkan satu elektroliser seperti itu. Pada dasarnya, ini adalah kotak di mana larutan garam murni kita dituangkan. Dan ke dalam larutan ini dicelupkan dua elektroda, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Dan sekarang ke elektroda ini dialirkan arus listrik searah dengan kekuatan yang sangat besar. Dan disinilah pemisahan dimulai. Molekul garam dalam air terurai menjadi ion natrium bermuatan positif dan ion klorin bermuatan negatif. Dan medan listrik memaksa mereka bergerak. Ion natrium positif seperti magnet tertarik ke katoda negatif dan ion klorin negatif ke anoda positif. Dua atom klorin yang kehilangan muatannya segera bergabung membentuk molekul klorin gas. Miliaran molekul ini berkumpul bersama dan di permukaan anoda mulai muncul gelembung kecil gas kuning kehijauan. Inilah klorin kita. Sumber daya utama untuk produksi klorin adalah energi listrik. Industri klor-alkali adalah salah satu konsumen energi listrik terbesar di Amerika Serikat. Untuk memproduksi 1 ton klorin, diperlukan sekitar 2.500 kWh energi listrik. Sekarang, kalikan ini dengan 12 juta ton per tahun. Ternyata, industri ini setiap tahun mengkonsumsi sekitar 30 miliar kWh. Ini lebih banyak dari konsumsi energi listrik tahunan negara bagian utuh seperti Vermont atau Wyoming. Tapi mereka tidak berubah menjadi natrium logam. Sebaliknya, arus listrik memecah molekul air yang ada dalam larutan menjadi hidrogen dan ion hidroksida. Pada katoda, dilepaskan gelembung hidrogen murni. Ini adalah produk sampingan pertama kita. Dan ion hidroksida yang tersisa dalam larutan bergabung dengan ion natrium kita membentuk natrium hidroksida atau soda kaustik. Ini adalah produk sampingan kedua kita yang sangat berharga. Tapi di sini muncul masalah besar. Kita baru saja mendapatkan 3 zat, klorin, hidrogen, dan soda kaustik. Dan mereka tidak boleh dicampur dalam keadaan apapun. Klorin dan hidrogen bersama-sama membentuk campuran yang mudah meledak. Dan klorin dan soda kaustik bereaksi membentuk pemutih yang sama sekali tidak kita butuhkan. Membran ini terbuat dari polimer khusus, seperti penjaga keamanan di klub malam. Membran ini melewatkan ion natrium positif, memungkinkan mereka lewat ke katoda, tetapi memblokir ion klorin negatif, tidak membiarkan mereka masuk ke ruang katoda. Dengan cara ini, klorin lahir dan terkumpul di satu bagian sel, sedangkan hidrogen dan soda kaustik di bagian lain. Sekarang, kita perlu mengumpulkan panen kita. Dari ruang anoda terus-menerus dipompa gas basah, panas, kuning kehijauan. Pertama-tama, perlu didinginkan. Kemudian perlu dikeringkan. Klorin sangat agresif, terutama dalam keadaan basah. Ia mengkorosi hampir segalanya. Tapi ada satu zat yang tidak ia sentuh, asam sulfat pekat.
Gas ini dikompresi di bawah tekanan besar dan pada saat yang sama didinginkan. Di bawah serangan ganda ini, gas berubah menjadi cairan transparan kuning ember yang mirip minyak. Klorin cair ini jauh lebih mudah untuk diangkut dan disimpan. Cairan ini dituangkan ke dalam tangki baja berdinding tebal khusus atau gerbong kereta api. Setiap langkah dari proses ini terjadi dalam kondisi kedap udara mutlak, karena kebocoran gas ini sangat berbahaya. Lalu bagaimana dengan produk sampingan kita? Mereka tidak kalah penting. Hidrogen yang kita peroleh dikumpulkan, dimurnikan, dan digunakan baik sebagai bahan bakal untuk pabrik itu sendiri atau dijual. Dan larutan soda kaustik yang terbentuk dipompa keluar, dikonsentrasi, dan dijual. Dan begitulah dari air garam sederhana, dengan melewatkan sejumlah besar listrik melaluinya, manusia belajar mendapatkan sekaligus 3 zat yang sangat penting yang merupakan fondasi untuk ribuan produk lainnya. Dan sekarang, mari kita lihat kemana semua klorin dalam jumlah besar ini pergi. Anda mungkin berpikir bahwa semua digunakan untuk mendisinfeksi kolam renang, tapi ini hanya setetes di lautan. Sebenarnya, kurang dari 5% dari semua klorin digunakan untuk desinfeksi air. Lalu, kemana 95% sisanya pergi? Klorin adalah blok bangunan kunci untuk produk lain. Sekitar 40% dari semua klorin digunakan untuk produksi plastik universal ini. Jendela vinil di rumah Anda, pipa air, infus medis, kartu kredit di dompet Anda, semua ini lahir berkat klorin. Sekitar 40% lagi digunakan untuk menciptakan ribuan senyawa organik dan anorganik lainnya. Farmasi, pelarut, refrigeran, herbisida, insektisida, daftarnya tak terbatas. Dan klorin juga merupakan komponen kunci untuk pemutihan kertas, memberikannya warna putih bersih itu. Dan akhirnya, tentang produk sampingan yang sebenarnya tidak kalah penting. Kita ingat bahwa untuk setiap ton klorin, kita mendapatkan sekitar 1.100 kg soda kaustik. Ini berarti bahwa setiap tahun, industri Amerika memproduksi lebih dari 13 juta ton alkali penting ini. Ini membuat produksi klor alkali menjadi bisnis yang sempurna seimbang. Di dalam tungku raksasa, lahir sungai logam putih, terang bagai matahari, yang melelehkan segala sesuatu di jalannya. Tapi, tahukah kalian, untuk mendapatkan 1 ton besi cor, dibutuhkan hampir 2 ton batu dan batu bara. Sepertinya ini keajaiban, di mana dari biji kotor menghilang ratusan kilogram oksigen dan kotoran, hanya menyisakan logam murni. Hanya beberapa puluh tungku seperti ini di Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 25 juta ton per tahun, cukup untuk membangun 250 kapal induk. Namun, dalam cerita ini ada rahasia yang hanya akan terungkap bagi mereka yang menonton sampai akhir. Semuanya dimulai jauh di tambang, tempat biji besi ditambang. Ini bukan logam, melainkan batu kemerahan, coklat kemerahan yang terlihat seperti tanah berkarat. Di dalamnya, besi terikat erat dengan oksigen, dan tugas utama kita adalah melepaskan oksigen ini membebaskan logam murni. Bersama dengan biji, 2 bahan penting lainnya dibawa ke pabrik untuk resep neraka kita. Yang pertama adalah kokas. Ini adalah batu bara yang diolah secara khusus, dibakar dalam tungku tanpa udara untuk menghilangkan semua kotoran. Hasilnya adalah karbon murni dan berpori yang terbakar dengan panas luar biasa. Kokas dalam proses kita adalah bahan bakar sekaligus agen kimia utama. Bahan ketiga adalah batu kapur, batu biasa. Perannya adalah menjadi pembersih. Batu kapur saat dipanaskan akan bekerja seperti magnet untuk kotoran ini, mengumpulkannya menjadi massa terpisah. Dan sekarang, mari kita pindah ke pabrik, di mana berdiri pahlawan utama cerita kita, Tungku Tinggi. Ini adalah menara setinggi lebih dari 30 meter, seluruhnya dilapisi bata tahan api dari dalam dan dikelilingi jaringan pipa. Menara ini tidak pernah tidur,
bekerja terus-menerus 24 jam sehari, kadang bertahun-tahun tanpa henti. Ini adalah perut raksasa yang harus terus diberi makan. Dari atas, dengan bantuan pengangkat skip khusus yang mirip kereta kecil, bahan-bahan kita dimuat ke dalam tungku. Tapi bukan sembarangan, melainkan berlapis-lapis, seperti lasagna industri. Lapisan kokas, lalu lapisan biji besi dengan batu kapur, lagi lapisan kokas, dan seterusnya. Untuk mendapatkan 1 ton besi cor cair, perlu memuat hampir 2 ton bahan mentah ke dalam tungku. Angka ini mencakup biji besi, kokas, dan batu kapur. Ini menunjukkan seberapa efisien tungku tinggi bekerja sebagai penyaring raksasa. Mengambil hampir 2 ton batu dan batu bara, membakar semua yang berlebih, dan menghasilkan 1 ton logam murni dan terkonsentrasi. Ini adalah keajaiban industri sejati. Dan begitu tungku diberi makan, bagian terpanas dimulai. Di bagian bawah tungku ada lubang khusus yang disebut tuyer. Melaluinya, udara ditiupkan ke dalam tungku di bawah tekanan besar. Dipanaskan hingga 1100 derajat Celcius. Udara panas ini seketika membuat kokas terbakar dengan keganasan luar biasa. Seluruh massa bahan yang dimuat dari atas memulai perjalanan panjangnya ke bawah melewati zona dengan suhu berbeda. Pertama, di bagian atas, gas panas yang naik dari bawah mengeringkan dan memanaskan biji. Sedikit lebih rendah dimulai kimia. Kokas panas bereaksi dengan oksigen membentuk karbon monoksida. Dan gas karbon monoksida ini adalah pahlawan pencuri kita. Naik dengan rakus ke atas, bertemu biji besi dan mulai merenggut atom oksigen darinya, meninggalkan besi murni. Kira-kira di tengah jalan ke bawah, suhu menjadi sangat tinggi sehingga besi dan kotoran mulai meleleh. Di sini masuk pemain kita, pembersih batu kapur. Terurai dan mulai mengumpulkan semua kotoran yang tidak diinginkan, membentuk massa cair dan ringan yang disebut terak. Di bagian paling bawah tungku, di jantungnya yang disebut dapur, terkumpul danau dari 2 cairan yang tidak tercampur. Di dasar, karena lebih berat, terkumpul besi cair murni. Dan di atasnya, seperti minyak di air, mengapung terak cair yang lebih ringan. Setiap beberapa jam, tiba saatnya kebenaran, pengeluaran. Mesin khusus mirip bor raksasa mengebor lubang di dinding tahan api tungku. Pertama, untuk mengeluarkan terak. Dari lubang, dengan mendesis keluar sungai orange terang dan kental dari batu cair. Ketika terak dikeluarkan, pertunjukan utama dimulai. Bor mengebor lubang lain sedikit lebih rendah. Lubang untuk besi cor. Dan dari sana, dengan gemuruh dan cahaya membutakan, menyembur aliran logam cair. Bukan oranye, tapi putih keemasan, begitu terang sampai menyakitkan untuk melihatnya tanpa kacamata khusus. Darinya keluar panas yang begitu terasa di kulit dari puluhan meter jauhnya. Sungai logam yang membutakan, melemparkan air mancur percikan, mengalir melalui saluran tahan api panjang ke dalam sendok besar bergerak yang mirip cerutu raksasa di atas roda, yang disebut torpedo. Torpedo ini dapat menampung beberapa ratus ton logam cair dan seperti termos menjaganya tetap panas saat dibawa ke bengkel berikutnya. Apa yang kita dapatkan dari tungku tinggi dalam bahasa Inggris disebut pig iron, mengandung banyak karbon yang membuatnya sangat rapuh. Ketika logam dicetakan mendingin, mengeras, dan setelah cetakan dipecahkan, muncullah produk besi cor yang sudah jadi. Dan begitulah, setelah melewati perjalanan dari batu kemerahan dingin, melalui perut api tungku tinggi, di mana kimia dan panas melakukan tugasnya, lahir material berat, andal, dan tahan lama ini yang melayani kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, tungku tinggi di Amerika Serikat menghasilkan sekitar 30 juta ton besi cor. Angka ini sangat besar, sehingga sulit dibayangkan. Mari kita coba.
Kapal induk rata-rata kelas Nimitz beratnya sekitar 100.000 ton. Ini berarti dalam setahun, pabrik Amerika melebur cukup besi cor untuk membangun armada 250 kapal induk seperti itu. Atau jika diterjemahkan ke sesuatu yang lebih membumi, keberat mobil penumpang rata-rata, jumlah logam ini cukup untuk membuat lebih dari 12 juta mobil. Ini seluruh bangsa otomotif yang lahir dalam api tungku tinggi dalam 1 tahun. Di seluruh negara saat ini, hanya ada sekitar 1,5 lusin tungku tinggi yang beroperasi. Bukan ribuan pabrik kecil, tapi sejumlah kecil titan sejati. Ini berarti setiap menara ini adalah monster yang sangat produktif. Tungku tinggi rata-rata di Amerika Serikat melebur lebih dari 5.000 ton besi cor setiap hari. Setiap hari. Lebih dari 90% dari semua besi cor yang dilebur dalam tungku tinggi bukan produk akhir. Ini hanya langkah pertama. Logam panas yang kaya karbon ini pada dasarnya adalah bahan baku untuk produksi baja. Dibawa dalam torpedo khusus ke bengkel berikutnya, di mana dalam konverter oksigen atau tungku listrik, darinya akan dibakar karbon berlebih, mengubah besi cor rapuh menjadi baja yang kuat dan lentur. Dengan demikian, 25 juta ton besi cor ini adalah fondasi dari mana kemudian akan tumbuh pencakar langit, dibangun jembatan, dibuat mobil, kapal, dan bahkan alat-alat sederhana. Setiap tahun, lebih dari 50.000 ton uranium ditambang di seluruh dunia. Namun, untuk mendapatkan beberapa gram energi saja, bertonton batuan harus diolah. Semuanya dimulai di gurun, di mana suhu mencapai 38 derajat, dan berakhir di reaktor yang memasok listrik untuk New York. Di sini ada sentrifugal yang berputar lebih cepat dari turbin pesawat, dan zat yang dapat mengikis logam dalam hitungan detik. Tapi yang paling menarik adalah sesuatu yang bahkan tidak disebutkan dalam instruksi keselamatan. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang energi atom. Semuanya dimulai dari debu. Secara harfiah, biji uranium ditambang di daerah panas, Arizona, Wyoming, Texas, New Mexico. Di sini, matahari sangat terik, hingga 38 derajat Celcius di tempat teduh jika Anda bisa menemukannya. Ada 2 metode penambangan, tambang terbuka, di mana lapisan atas tanah diangkat, dan tambang bawah tanah dengan bahan peledak dan lift. Ada juga metode pelindian di tempat. Pipa dimasukkan ke dalam tanah, larutan khusus dipompa masuk untuk melarutkan uranium langsung dari batuan, lalu dipompa kembali ke atas. Semua biji ini, batuan abu-abu kecoklatan, sekilas tidak berbeda dari batu biasa. Namun, kandungan uranium-235 di dalamnya hanya 0,7%. Sisanya adalah massa yang hampir tidak berguna, yang tidak berfungsi di reaktor. Dan untuk memeras setetes energi yang dibutuhkan, ratusan ton batuan harus diolah. Setelah ditambang, biji dihancurkan, digiling, dan dimasukkan ke dalam rendaman kimia. Ditambahkan larutan asam atau alkali. Kemudian, penyaringan, pengendapan, dan pengeringan pada suhu 260 derajat. Dan hasilnya adalah yellow cake, sebuah konsentrat bubuk berwarna kuning. Nama resminya adalah konsentrat uranium oksida, tetapi semua orang di pabrik menyebutnya yellow cake. Tampilannya cantik, berwarna mustard, gembur, seperti bumbu barbeque. Tapi jangan sampai terhirup atau tersentuh. Radiasi alfa, waktu paruh yang panjang, debu berbahaya. Yellow cake dikemas dalam drum berdinding ganda, dimuat ke trailer dengan pengawalan, diberi tanda radiasi, dan dikirim ke pabrik pengayaan. Dari debu beracun inilah dimulai perjalanan yang menghasilkan cahaya lampu di atas meja dapur atau listrik untuk kereta bawah tanah yang melaju di bawah New York.
Baiklah, yellow cake sudah tiba di dalam drum, radioaktif dan kering. Langkah selanjutnya, mengubahnya menjadi gas. Bukan sembarang gas, melainkan uranium heksafluorida. Konsentrat uranium pertama-tama dilarutkan dalam asam, dimurnikan, lalu diubah menjadi uranium dioksida. Dan disinilah keajaiban dimulai. Uranium dioksida direaksikan dengan fluorin dalam reaktor khusus pada suhu 540 derajat. Reaksi ini menghasilkan gas transparan yang mudah menguap, yang mendidih pada suhu 56 derajat. Artinya, cukup dipanaskan sedikit dan ia berubah dari kristal menjadi uap. Tapi tidak sesederhana itu. Gas ini sangat beracun. Ia mengikis logam, merusak kulit, dan di udara lembab langsung berubah menjadi hidrogen fluorida dan asam uranat. Sebuah koktail mematikan. Itulah mengapa semua ini dilakukan dalam reaktor otomatis yang kedap udara. Zat ini terbentuk sebagai kristal padat keputihan jika didinginkan hingga suhu kamar. Kristal-kristal ini disimpan dalam kontainer baja, drum dengan ukiran dan tanda radioaktif. Setiap drum beratnya hampir 14 ton. Anda pikir mesin cuci berputar cepat? Anda belum melihat sentrifugal nuklir yang berputar 70.000 putaran per menit. Itu 10 kali lebih cepat dari turbin pesawat. Dan semua ini hanya untuk satu tujuan, memisahkan isotop uranium. Uranium heksafluorida, gas beracun yang baru saja kita buat, dipompa ke dalam ruang silinder yang tinggi dan ramping, yang dipercepat hingga kecepatan luar biasa. Gaya sentrifugal melakukan tugasnya. Atom uranium-238 yang lebih berat terlempar ke tepi, sementara yang lebih ringan, uranium-235, tetap berada di dekat pusat. Tetapi satu sentrifugal saja tidak cukup, jadi mereka dihubungkan dalam kaskade yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan unit. Setiap unit sedikit memperkaya gas dan meneruskannya ke unit berikutnya. Siklus ini berulang terus hingga kandungan uranium-235 mencapai setidaknya 3 hingga 5%. Ini adalah standar untuk reaktor. Oke, gas sudah diperkaya, tapi dalam bentuk gas, ia tidak bisa memberi makan reaktor. Jadi sekarang ia diubah lagi, kali ini menjadi bentuk keramik padat. Setelah serangkaian reaksi kimia, gas tersebut menjadi uranium dioksida, zat padat berwarna abu-abu gelap. Bubuk ini dipadatkan di bawah tekanan 20 ton menjadi pelet silinder kecil berdiameter 8 mm. Terlihat hampir lucu. Selanjutnya, pelet-pelet ini dipanaskan dalam tungku pada suhu hampir 1650 derajat agar menjadi sekeras porselen. Kemudian, mereka dipoles dan dihaluskan. Pelet-pelet tersebut dimasukkan ke dalam tabung logam panjang, batang bahan bakar, biasanya terbuat dari paduan zirkonium, karena tidak berkarat dan tahan terhadap radiasi ekstrim. Setiap batang diisi dengan lebih dari 300 pelet. Batang-batang tersebut dilas secara kedap udara dan digabungkan menjadi modul rakitan bahan bakar. Bentuknya seperti kerangka dari puluhan tabung yang disusun dalam bentuk persegi. Satu rakitan seperti ini bisa berbobot lebih dari 680 kg dan beroperasi hingga 6 tahun di dalam reaktor. Bahan bakar yang sudah jadi dikemas dalam kontainer berlapis baja. Transportasinya dilakukan di bawah pengawalan melalui rute khusus dengan pendamping dan GPS. Setelah semua proses ini, tersisa uranium heksafluorida bekas yang disebut tailings. Ini adalah campuran isotop yang masih mengandung sedikit uranium-235 tapi tidak banyak. Tailings ini disimpan dalam drum baja di area khusus di bawah pengawasan. Ketika sebuah rakitan bahan bakar telah menyelesaikan masa tugasnya selama 4 atau 6 tahun di jantung reaktor, ia bukan lagi bintang yang bersinar. Rakitan itu diangkat oleh sistem robotik dan dipindahkan ke kolam air. Kedalamannya lebih dari 6 meter. Air berfungsi mendinginkan dan melindungi dari radiasi karena bahan bakar tersebut masih sangat panas. Di sana, ia beristirahat selama beberapa tahun. Kemudian, ada dua pilihan.
penyimpanan kering jangka panjang dalam kontainer beton berdinding ganda, atau pemrosesan ulang. Proses ulang dilakukan di negara lain, karena Amerika Serikat sebagian besar menyimpannya, bukan memproses ulang. Di fasilitas penyimpanan kering, rakitan-rakitan ini berdiri selama puluhan tahun, didinginkan oleh ventilasi alami, seolah-olah berada di sebuah biara nuklir. Ini bukanlah akhir, melainkan tahap baru dalam hidupnya. Tahap yang lambat, terkontrol, tetapi sangat terkait dengan masa depan energi. Karena bahkan setelah keluar dari reaktor, bahan bakar ini tetap menjadi sumber panas, sebuah pelajaran, dan alasan untuk dihormati. Setiap hari, Amerika Serikat saja memproduksi lebih dari 9 juta barel minyak. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Dan sekarang, kalikan angka itu dengan ribuan sumur bor di seluruh planet. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya minyak bumi itu dan bagaimana ia terbentuk? Ini bukan hanya cairan hitam, melainkan hasil proses jutaan tahun di perut bumi. Minyak lahir dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang diubah oleh tekanan dan suhu menjadi hidrokarbon. Dan dari sinilah bagian paling menarik dimulai. Pencarian, pengeboran, pengolahan, dan transformasinya menjadi bahan bakar yang menggerakkan dunia kita. Produksi minyak rata-rata di AS tahun depan diperkirakan akan mencapai 9.900.000 barel per hari. Sebenarnya Anda tahu tidak, apa itu minyak dan dari mana asalnya? Semua orang bicara soal minyak, tapi tak ada yang menjelaskan apa itu. Kami akan menjelaskannya. Pembentukan minyak bumi adalah proses panjang yang memakan waktu jutaan tahun. Semua dimulai dari penumpukan material organik seperti sisa tumbuhan dan hewan di dasar laut dan danau. Seiring waktu, sisa-sisa ini tertutup oleh lapisan batuan sedimen. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, sisa organik mulai berubah menjadi kerogen, zat padat seperti lilin. Peningkatan suhu lebih lanjut, antara 60 hingga 150 derajat Celcius, menyebabkan dekomposisi termal kerogen yang menghasilkan hidrokarbon cair. Hidrokarbon cair inilah yang disebut minyak bumi. Minyak yang terbentuk kemudian bermigrasi melalui batuan berpori hingga terperangkap dalam struktur geologis yang menghalanginya. Di sanalah minyak terakumulasi, membentuk ladang minyak. Menariknya, para ilmuwan masih memperdebatkan detail proses ini. Minyak mulai diekstraksi sejak zaman kuno, tetapi ledakan minyak yang sesungguhnya dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan lampu minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak, pertama-tama kita harus tahu di mana letaknya. Tahap ini, eksplorasi geologi adalah salah satu yang paling rumit dan mahal. Para ilmuwan menggunakan citra satelit, magnetometer, dan gelombang seismik. Yang paling spektakuler adalah survei seismik. Di area tertentu, ledakan bawah tanah terkendali digunakan untuk menciptakan gelombang yang merambat melalui batuan. Ketika geolog menemukan zona yang menjanjikan, pengeboran sumur pun dimulai. Rig pengeboran darat atau lepas pantai berubah menjadi konstruksi raksasa yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Alat bor, pipa baja dengan mata bor pemotong, menembus bumi, berputar dengan kecepatan hingga 200 putaran per menit. Untuk melumasi mata bor dan mengeluarkan serpihan batuan, disuntikan lumpur pengeboran. Sumur modern dapat mencapai kedalaman dari 3 hingga 5 km. Bahkan dalam beberapa kasus, hingga 10 atau 12 km. Misalnya di Texas atau Arab Saudi, sumur dibor dengan panjang lebih dari 8 km dan seringkali sebagian jalurnya horizontal.
Satu operasi semacam ini menelan biaya jutaan hingga puluhan juta dolar dan tidak selalu berhasil. Tetapi jika sumur tersebut produktif, minyak mulai naik ke permukaan karena tekanan atau dengan bantuan pompa. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Pada bulan Februari, Arab Saudi memproduksi hampir 9 juta barel minyak per hari. Negara ini berpotensi memperkuat posisinya di pasar energi, karena Saudi Aramco telah menemukan 14 ladang minyak dan gas baru. Setelah eksplorasi dan pengeboran selesai, dimulailah tahap kunci, ekstraksi. Jika ladang minyak kaya, minyak akan mulai naik ke permukaan dengan sendirinya karena tekanan. Ini disebut semburan liar, dan meskipun terlihat spektakuler, metode ini sekarang dianggap kuno dan berbahaya. Sumur modern dilengkapi dengan sistem katup yang rumit untuk mengontrol tekanan. Minyak mencapai permukaan melalui sistem perpipaan, lalu menuju unit pengolahan, di mana ia dipisahkan dari gas ikutan, air, pasir, dan pengotor lainnya. Tahap ini sering terjadi langsung di lokasi ekstraksi. Proses pemisahan pengotor sangat menarik. Minyak kotor masuk ke dalam tangki besar, di mana gaya gravitasi bekerja. Gas yang ringan naik ke atas, sementara air yang berat mengendap di dasar. Jika air terperangkap dalam minyak sebagai tetesan mikro, pemisahannya tidak mudah. Maka ditambahkan deemulsifier, bahan kimia yang memecah emulsi. Terkadang untuk meningkatkan tekanan digunakan metode ekstraksi sekunder, misalnya menyuntikkan air atau gas ke sumur lain untuk mendorong minyak ke sumur produksi. Teknologi semacam ini memungkinkan ekstraksi hingga 60% cadangan dari sebuah ladang. Produktivitas rata-rata sumur modern di AS adalah antara 500 hingga 1.500 barel per hari. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Sekarang kalikan itu dengan ribuan sumur di seluruh dunia, dan Anda akan mendapatkan gambaran skala sebenarnya dari produksi minyak. Minyak mentah itu sendiri adalah campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon. Untuk mendapatkan bensin darinya, bahan mentah ini harus melalui beberapa tahap teknis di kilang minyak. Semuanya dimulai dengan distilasi fraksional. Minyak mentah dipanaskan hingga suhu antara 350 hingga 400 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Berbagai komponen minyak menguap dan naik ke ketinggian yang berbeda, lalu mengembun dan dikumpulkan. Fraksi bensin, salah satu yang paling ringan, biasanya dikumpulkan pada suhu antara 40 hingga 200 derajat. Namun, distilasi mentah tidak cukup. Dari proses ini hanya diperoleh sekitar 15 hingga 20% fraksi bensin. Setiap tahun, jutaan ton limbah kayu dihasilkan di seluruh dunia, dan sebagian besar bisa saja berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun, disinilah sebuah kisah luar biasa dimulai. Transformasi serutan biasa, serpihan kayu, dan bahkan perabotan lama menjadi papan kuat yang menjadi dasar kenyamanan kita sehari-hari. Ini bukan sekedar produksi, ini adalah kehidupan kedua bagi kayu. Bayangkan gunungan bahan baku setinggi gedung 5 lantai yang lenyap ke dalam mesin-mesin monster baja, hanya untuk keluar dari sana dalam wujud baru. Dan sekarang, kami akan mengungkap semua rahasia proses ini, yang menggabungkan skala, presisi, dan sedikit keajaiban rekayasa.
Semuanya dimulai di sebuah area bahan baku yang sangat luas, tempat dasar untuk papan masa depan terus-menerus berdatangan. Berlawanan dengan kepercayaan umum, kayu berkualitas tinggi hampir tidak pernah digunakan untuk produksinya. Sebaliknya, filosofi produksi adalah memberikan kehidupan kedua bagi limbah kayu. Tumpukan bahan baku yang mencapai ketinggian puluhan meter diangkut ke sini. Dasarnya adalah serpihan kayu teknis yang diperoleh dari kayu berkualitas rendah. Sebagian besar berasal dari limbah pabrik penggergajian, potongan pinggir, sisa papan, dan bilah-bilah tipis. Limbah pengolahan kayu, seperti serutan dan serbuk gergaji dari pabrik mebel, juga digunakan secara aktif. Arah penting lainnya adalah kayu daur ulang. Palet kayu tua, peti, dan bahkan perabotan bekas setelah dibersihkan secara menyeluruh mendapatkan kesempatan untuk hidup baru dalam komposisi papan partikel. Setiap batch bahan baku melewati kontrol kualitas yang ketat. Tahap pembersihan pertama adalah menghilangkan benda-benda logam. Separator elektromagnetik yang kuat menyaring aliran bahan baku, mengeluarkan paku, staples, dan fragmen logam lainnya. Selanjutnya, bahan baku melewati sistem penyaringan untuk menghilangkan pasir, batu, dan sampah lainnya. Jika dalam produksi digunakan kayu gelondongan utuh, misalnya sepanjang 6 meter, mereka pasti akan melewati mesin pengupas kulit kayu. Di dalam drum berputar raksasa atau dengan menggunakan pisau fries khusus, kulit kayu dihilangkan. Langkah ini sangat penting karena kulit kayu memiliki struktur yang berbeda, mengandung banyak kotoran, dan secara signifikan memperburuk kualitas pengeleman. Kayu yang sudah disiapkan dan dibersihkan memulai perjalanannya di atas ban berjalan sepanjang ratusan meter, yang membawanya ke tahap transformasi mekanis pertama. Ia lenyap ke dalam mulut baja dari mesin pencacah raksasa, monster industri seukuran ruangan kecil. Berputar dengan kecepatan ribuan putaran per menit, pisaunya dengan sangat mudah melahap kayu, mengubah potongan utuh menjadi aliran serpihan homogen berukuran beberapa sentimeter. Tapi material ini baru setengah jadi, serpihan yang dihasilkan masih terlalu besar dan kasar. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah penghancuran sekunder yang lebih halus dan presisi, yang terjadi di mesin serut khusus atau gilingan. Disinilah, di tengah deru peralatan presisi tinggi, lahirlah serutan yang memberi nama pada produk akhir. Pada tahap ini, geometri serutan menjadi sangat penting. Untuk lapisan luar atau permukaan dari papan yang akan bertanggung jawab atas penampilannya, diperlukan serutan yang sangat halus, tipis, dan datar. Serutan ini diproduksi di mesin serut pisau yang secara harfiah mengiris serpihan tipis dari kayu menyerupai kepingan. Untuk lapisan dalam atau inti dari papan yang merupakan tulang punggung strukturalnya, digunakan serutan yang lebih besar dan lebih tebal. Ini menciptakan kerangka internal yang kuat yang memberikan papan kekakuan akhir, kekuatan lentur, dan kemampuan untuk menahan pengencang seperti sekrup dengan andal. Massa serutan yang dihasilkan memiliki kelembapan yang bervariasi, yang tidak dapat diterima untuk pengeleman berkualitas. Oleh karena itu, semua serutan dikirim ke salah satu tahap terpenting, pengeringan. Biasanya, untuk ini digunakan pengering drum raksasa. Serutan masuk secara terus-menerus ke dalam drum yang berputar, di mana ia diembus oleh udara panas. Kelembapan akhir serutan harus berada dalam rentang yang sangat sempit, antara 2 hingga 6%. Jika serutan terlalu kering, ia tidak akan menyerap lem dengan baik. Jika terlalu basah, selama proses pengepresan panas, uap air berlebih dapat meledakkan papan dari dalam.
Tibalah giliran komponen kunci yang akan mengubah massa serutan yang gembur menjadi papan monolitik, bahan pengikat. Paling sering, ini adalah resin sintetis. Serutan yang telah disortir masuk ke dalam mixer kontinu khusus. Di dalamnya, resin disemprotkan melalui nozzle, menciptakan kabut lem yang secara merata menyelimuti setiap partikel kayu. Dosis resin sangat penting dan biasanya mencapai 6 hingga 10% dari massa serutan kering. Serutan yang sudah dilapisi resin sekarang lengket dan siap untuk disatukan. Akhirnya, siap menjadi papan. Serutan diangkut ke mesin pembentuk masif, di mana dari partikel-partikel terpisah, lahirlah sebuah karpet serutan yang tak terputus. Disinilah terjadi keajaiban rekayasa dalam menciptakan struktur 3 lapis. Mesin pembentuk adalah kompleks yang rumit, yang secara berurutan dan dengan presisi tinggi, menaburkan serutan ke atas ban berjalan yang bergerak. Pertama, ia menciptakan lapisan bawah yang sangat rata menggunakan fraksi paling halus. Segera setelah itu, di atas dasar ini diletakkan lapisan tengah yang jauh lebih tebal yang terdiri dari serutan besar dan kuat. Sebagai penutup, seluruh karpet ini ditutupi dengan lapisan fraksi halus lainnya, menciptakan cerminan dari lapisan bawah. Struktur yang dirancang dengan cermat ini, yang menyerupai sandwich, memberikan sifat unik pada papan di masa depan. Lapisan luarnya yang halus dan padat sangat ideal untuk pengamplasan lebih lanjut. Sementara lapisan dalamnya yang kuat memberikan papan kekakuan yang diperlukan. Karpet yang sudah terbentuk tetapi masih gembur melewati mesin prapres, di mana ia dipadatkan secara signifikan. Pengepresan awal ini menghilangkan udara berlebih darinya dan memberikan bentuk yang nyaman untuk dimasukkan ke dalam mesin pres utama. Inilah puncak dari seluruh proses teknologi. Karpet yang sudah diprapres dan dipotong-potong dimasukkan ke dalam mesin pres panas. Di dalam mesin pres, massa serutan secara bersamaan dipengaruhi oleh 2 faktor kuat, tekanan luar biasa yang mencapai puluhan kilogram per sentimeter persegi memadatkan serutan. Pada saat yang sama, lempengan-lempengan pres yang dipanaskan hingga suhu 200 derajat Celcius mentransfer panasnya ke karpet. Suhu tinggi ini mengaktifkan resin, memulai proses polimerisasi yang tidak dapat diubah. Lem cair langsung berubah menjadi polimer yang sangat keras dan kuat, yang secara permanen merekatkan jutaan partikel kayu menjadi satu. Selama periode singkat ini, karpet yang gembur berubah menjadi papan partikel yang panas, keras, dan benar-benar monolitik. Papan panas setelah keluar dari mesin pres tidak bisa langsung ditumpuk. Mereka perlu didinginkan secara bertahap untuk menghilangkan tegangan termal internal. Untuk ini, mereka ditempatkan di pendingin berbentuk kipas khusus, di mana mereka diembus udara selama beberapa jam. Langkah selanjutnya adalah kalibrasi dan pengamplasan. Papan melewati mesin pengamplasan dengan beberapa kepala, di mana sabuk abrasif lebar menghilangkan lapisan permukaan tipis, membawa papan ke ketebalan yang ditentukan secara presisi dan menciptakan permukaan yang sangat halus. Pada tahap akhir, papan teknologi besar dipotong menjadi format komersial standar dan tepinnya diratakan. Produk jadi melewati kontrol kualitas yang ketat. Hanya papan berkualitas yang diberi label dan dikirim ke gudang.